Assalamualaikum. Hai hai hai. Ya, kita ketemu lagi nih sama Bu Guru. Gimana istirahatnya? Sudah duhanya? Alhamdulillah. Terima kasih ya buat yang sudah melaksanakannya. Yang belum, ayo. Tadi ngapain aja ya? Bu Guru beri tambahan waktu deh 5 menit ya untuk sholat. Yang lainnya, yuk kita siap-siap untuk belajar lagi dengan penuh semangat. Oke, sebelum kita mulai lagi, biasa kita awali dengan pembacaan apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, Bu Guru sudah mengajarkan tentang padi dan sayuran. Apakah anak-anak Bu Guru tahu bahwa jenis tanaman itu berbeda dan mempunyai tempat yang berbeda pula untuk tumbuh? Yuk kita cari tahu bagaimana cara perbedaan padi dan teh itu tumbuh. Oke. Sekarang anak Bu Guru buka halaman 31. Nah, di situ ayo mengamati. Nah, coba silakan anak Bu Guru amati gambar dan baca teks tentang tanaman padi dan teh berikut ini. Oke, silakan ya. Sudah? Alhamdulillah. Kalau sudah, ini ada pertanyaannya nih. Nomor 1, kita baca sama-sama ya. Apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Kalau Bu Guru sih menyimpulkannya seperti ini, Nak. Tanaman teh tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dengan suhu 13 sampai 15 derajat Celcius. Nah, tanaman teh tumbuhnya suhunya dengan yang baik ya. Pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Yang kedua, apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Perbedaannya adalah padi itu tumbuh di daerah berhawa panas, sedangkan teh tumbuh baik di daerah berhawa dingin. Menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Nah, kalau padi itu dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanah di daerah pegunungan tersebut banyak mengandung atau fraksi pasir, debu, dan lempung. Teh dapat tumbuh dengan baik di daerah persawahan yang bersuhu dingin dengan tanah banyak mengandung bahan organik. Itu pendapat Bu Guru ya, Nak. Nah, bagaimana pendapatmu masing-masing? Nah, nanti silakan ya. Oke. Yang keempat, apakah keadaan alam, iklim, dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Ya, pastinya ya mempengaruhi. Keadaan iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanah. Suhu dan kandungan unsur tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ya, Nak ya? Oke, selanjutnya. Sebelum menanam tumbuhan tertentu apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik. Wah, nah yang perlu diperhatikan adalah kualitas tanaman itu sendiri, Nak. Kualitas tanahnya, kualitas lingkungannya, suhunya, cuacanya, ya, kira-kira hujan atau kemarau, dan perawatan tanamannya. Oke, sekarang anak Bu Guru buka halaman 33. Di sini kalian cari sendiri ya, nggak usah berdiskusi dengan teman-temannya, tapi silakan berdiskusi dengan orang tua kalian masing-masing. Nah, di sini kalian cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu. Iklimnya, lapisan tanahnya, bentuk muka buminya ya. Kamu nanti bisa menggali informasinya, mencari di berbagai media, Nak. Bisa dari internet ya, karena sekarang dari rumah. Nanti minta bantuan sama mama ya. Berarti nanti tugasnya silakan kerjakan halaman 33. Oke. Nah, hasil suatu jenis tanaman tergantung pada interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan, seperti jenis tanah, topografi, pengolahan, pola iklim, dan teknologi. Dari faktor lingkungan, maka faktor tanah merupakan modal utama. Keadaan tanah sangat mempengaruhi
dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim, yaitu hujan, suhu, dan kelembapan. Nah, pertama kita akan belajar tentang suhu udara dan tanah mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Oke. Tanaman tropis itu misalnya coklat. Nah, coklat itu memerlukan suhu tinggi sepanjang tahun. Batas atas suhu yang mematikan aktivitas sel-sel tanaman berkisar antara 120 sampai 140 derajat Fahrenheit. Tetapi nilai ini beragam sesuai dengan jenis tanaman dan tingkat pertumbuhannya. Jadi, kita jika menanam harus tahu nih suhu udara dan tanah yang pas untuk menanam tumbuhan tersebut. Lalu yang kedua yang kita perlu perhatikan adalah air. Nah, tanaman memperoleh persediaan air dari akar. Tapi air yang berlebihan juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan penyerbukan. Nah, faktor yang ketiga adalah curah hujan. Curah hujan yang memegang peranan penting pada pertumbuhan dan produksi. Jadi, ada tanaman yang memerlukan curah hujan yang tinggi dan ada pula tanaman yang tidak memerlukan curah hujan yang tinggi ya, Nak ya. Oke. Tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain itu, manfaat untuk makanan, tumbuhan juga dimanfaatkan untuk karya seni. Seperti karya seni kolase yang telah kamu buat ya. Yo, siapa yang belum selesai? Sudah semua? Alhamdulillah. Nah, jika tugasmu sudah selesai, membuat kolase kupu-kupunya, nanti materi kemarin nanti kita minta sama kawanmu ya, kawan kelompokmu untuk mengamati hasil karyamu yang lainnya. Saling tukeran nih, terus saling memberi komentar sebagai bentuk apresiasi. Apresiasi? Apa sih, Bu? Ada yang tahu? Apresiasi itu apa sih? Apresiasi seni merupakan apa ya? Ada di buku. Apresiasi seni itu merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Jadi kalau kamu misalnya nanti memberi pujian, kritik, saran, itu adalah bentuk salah satu apresiasi seni. Oke. Nah, Bu Guru mau tanya nih, masih ingat nggak ya bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Bu Andin pernah kan menjelaskan tentang ciri pertanyaan yang baik. Nah, ciri yang pertama adalah apa, Nak? Ya, sesuai topik. Nah, saat kita bertanya, saat wawancara harus sesuai dengan topik yang kita akan bicarakan. Terus, yang kedua adalah jawabannya bukan iya dan tidak. Jadi, hindari membuat pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Nah, lanjut. Yang ketiga yaitu antar pertanyaan berkesinambungan ya. Terus yang keempat yaitu menggali lebih banyak informasi. Terus kalian juga menggunakan bahasa yang benar. Terus pertanyaan harus fokus atau tepat sasaran ya. Terus diawali setiap pertanyaan itu dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana ya. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Ya, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara maupun setelah melakukan wawancara. Nah, sekarang silakan anak Bu Guru buka halaman 44. Nah, di situ nanti tolong pahami baik-baik ya, Nak. Kalian jangan lupa diberi stabilo biar tidak lupa ya. Oke. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran tema 3 pembahasan di subtema 1 ini. Semoga kita bisa saling mengerjakannya dengan baik dan semoga ilmu yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Nanti semoga kita bisa berjumpa lagi.
Nah, sebelum Bu Guru tutup, untuk mengingatkan tugas hari ini, di pembelajaran ini, di pembelajaran kedua ini adalah halaman 33. Mencari tumbuhan apa saja yang cocok untuk tumbuh di wilayah sekitarmu. Oke, alhamdulillah. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya. Kalau sudah selesai, silakan nanti kirim ke Bu Guru. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.